بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dalam kitab ringkasan Sirah Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada Ghazwatu Badrinil Kubra, perang Badar yang besar. Dikatakan kubra karena kemarin sudah lewat, ada perang Badar juga, tetapi di sana tidak terjadi peperangan, tetapi sudah saling melihat antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin Makkah. Adapun Ghazwat Badrinil Kubra inilah yang benar-benar terjadi peperangan dan kisahnya sangat dikenal di dalam sejarah. Berkata rahimahullah, "Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sami'a bi Abi Sufyan ibn Harb muqbilan min asy-Syam." Kemudian Rasulullah SAW mendengar tentang Abu Sufyan yang pulang dengan pasukan dagangnya dari Syam. Fi 'ir Quraisy 'azimah, dengan membawa pasukan dagang yang besar. Fiha amwalun li Quraisy, padanya ada sekian banyak harta milik orang-orang Quraisy. Wa tijaratun min tijaratihim, dan barang-barang dagangan dari barang-barang dagangan Quraisy. Wa fiha 30 rajulan min Quraisy au 40, dan pasukan tersebut hanya 30 orang atau 40 orang. Orangnya sedikit, hanya 30 atau 40 orang, tetapi barang dagangannya dan hartanya banyak. Hampir semua pedagang-pedagang Quraisy menitipkan barang dagangannya pada pasukan kecil tersebut. Di antara mereka dalam pasukan kecil tersebut adalah Makhramah ibn Naufal wa Amr ibn al-As. Fanadab al-muslimuna ilaihim wa qala hadhihi 'ir Quraisy. Maka merayaplah beberapa pasukan muslimin mengintip mereka. Kemudian mereka berkata, "Hadza 'ir Quraisy." Ini jelas pasukan dagang Quraisy. Fiha amwaluhum, di sana ada harta-harta mereka.
fakhruju ilaiha la'alla Allah yunfilkumuha. Kata Nabi, berangkatlah kalian mencegah mereka atau mencegat mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu adalah nafilah untuk kalian, pampasan perang untuk kalian. Fantadaban nas, maka manusia berangkat dan Rasulullah SAW ikut. Fakhafa ba'dhum wa thaqula ba'dhum, maka mereka agak berat berangkat dan agak enggan berangkat. Sebagian atau sebagian lain saling berbicara, bagaimana ini? Kok Rasulullah ikut? Wa dzalika annahum lam yadhunnu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalqa harban. Bahwasanya mereka tahu Rasulullah SAW belum pernah menemui peperangan sekalipun. Mereka khawatir dengan Rasulullah SAW. Jadi bukan ketakutan mereka terhadap diri-diri mereka, adapun mereka para pemberani, tetapi khawatir terhadap Rasulullah SAW yang belum pernah berperang. Wa kana Abu Sufyan hina dana minal Hijazi yatahassasul akhbar. Sedangkan Abu Sufyan yang memimpin Iru Quraisy, yang memimpin pasukan dagang Quraisy, sudah menyelidiki. Sebelum sampai ke tempat dekat Madinah sudah mengirim orang-orangnya. Lihat keadaan di sana, bagaimana keadaan di sini, ila akhir. Qala takhawufan ala amrin nas. Abu Sufyan khawatir kalau terjadi lagi seperti kejadian kemarin ketika pasukan dagang Quraisy dicegat oleh kaum muslimin. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin, dikatakan bahwa di sini Abu Sufyan sudah mengirim orang-orang untuk mencari berita. Fasta'jara Damdam ibn Amr al-Ghifari fab'athahu ila Makkah. Setelah mendapatkan berita bahwa kaum muslimin sudah mempersiapkan pasukan dan kaum muslimin akan memberangkatkan pasukannya untuk mencegat pasukan dagang Quraisy, maka Abu Sufyan berkata kepada Damdam ibn Amr, berangkatlah wahai Damdam, segera pacu kudamu sampai ke Mekah, beritakan pada mereka bahwa barang dagangan mereka akan dirampas, akan diperangi oleh kaum muslimin. Segeralah mereka mengirimkan bantuan. Ikhwan ibn a'azzakumullah, amarahu an ya'tiya Quraisyan fayastanfiruhum ila amwalihim. Abu Sufyan meminta kepada orang-orang Quraisy melalui surat yang dibawa oleh Damdam agar mereka mengerahkan seluruh kekuatan dari kekuatan Quraisy untuk mencegah kaum muslimin. Wa yukhbiruhum anna Muhammadan qad arrada laha fi ashabihi, menghabarkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah menghadang mereka dan para sahabatnya. Fakharaja Damdam ibni Amr sari'an ila Makkah, maka Damdam pun bersegera memacu kudanya sampai ke Mekah. Sedangkan di Mekah, qad ra'at Atikatu bintu Abdul Muttalib qabla qudumi Damdam. Di Mekah, Atikah binti Abdul Muttalib, yang berarti saudarinya Abbas ibn Abdul Muttalib, telah melihat dalam mimpinya sebelum datangnya Damdam 3 hari. Ru'yan afza'atha, satu mimpi yang membuat dia takut. Faba'atha ila akhiha al-Abbas ibn Abdul Muttalib faqalat lahu, maka dia mengutus orang untuk memanggil Abbas, saudaranya. Maka datanglah Abbas ibn Abdul Muttalib kepada Atikah, dan Atikah berkata kepada Abbas, ya akhi, wallahi laqad ra'aitu al-lailah ru'ya afdha'atni. Sungguh wahai saudaraku, aku malam ini bermimpi, yani tadi malam aku bermimpi satu mimpi yang menakutkan aku. Takhawwaftu an yadkhula ala qaumika minha. Aku mengkhawatirkan ini akan terjadi pada kaummu dan akan menimpa pada kaummu dari kejelekan-kejelekan dan musibah-musibah. Faktum anni ma uhaddithuka bihi. Sembunyikanlah berita ini yang aku sampaikan kepadamu ini dari orang lain. Faqalat laha wa ma ra'ait. Baik, kalau gitu apa mimpimu? Aku akan jaga.
Aku nggak akan beritakan pada siapapun. Qalat, berkata Atikah, ra'aitu raqiban aqbala ala ba'irin lahu. Aku melihat seorang di atas untanya datang ke tengah-tengah Mekkah, turun di Abtah, kemudian menjerit dengan sekeras suaranya, ala infiru bil hudari limasari'ikum fi thalath. Segeralah kalian datang kepada orang-orang jelek itu, datanglah ke tempat-tempat peperangan kalian 3 hari lagi. Yani tidak sampai 3 hari lagi kalian harus berangkat. Fa'aran nas ijtama'u ilaihi. Aku melihat manusia berkumpul ke orang yang memanggil tadi. Thumma dakhala al-masjid, kemudian mereka masuk ke masjid, yani ke Ka'bah. Wan nasu yattabi'una, dan manusia mengikuti orang tadi. Setelah manusia mengelilingi orang tadi di atas untanya, orang tadi berdiri di atas Ka'bah, kemudian berkata dengan kalimat yang sama, ala infiru bil hudari limasari'ikum bitalah. Hendaklah kalian berangkat ke tempat perjuangan kalian, ke tempat peperangan kalian, atau tempat pembantaian kalian. Masra' itu maknanya pertikaian atau pertumpahan darah. Thumma mathala bihi ba'irahu, kemudian dia tegakkan lagi untanya, dan kemudian dia berkata di depan rumah Abi Hubais, menjerit yang ketiga kalinya. Thumma akhadha sakhratan fa'arsalaha, kemudian dia melemparkan satu batu yang besar. Fa'aqbala tahwi, maka batu tiba-tiba turun, hatta idza kanat bi asfalil jabal, sampai batu itu di bawah gunung tiba-tiba pecah, dan pecahannya masuk ke seluruh rumah-rumah dari kalangan rumah-rumah Quraisy. Tidak tersisa satu rumah pun dari rumah-rumah di Mekkah kecuali dimasuki pecahan batu tersebut. Kata Abbas, wallahi inna hadha atau inna hadhihi la ru'ya, sungguh ini benar-benar mimpi. Wa anti faktumiha, engkau juga wahai Atikah sembunyikan berita ini dari siapapun. Wa la tadhkuriha li ahad, jangan beritakan pada siapapun. Ini belum terjadi pasukan dagang Quraisy yang datang melewati Madinah, belum berita dom-dom, belum 3 hari sebelumnya. Thumma kharaja al-Abbas falaqiya al-Walid ibn Utbah. Abbas karena di Madinah bertemu dengan salah satu orang mereka, Walid ibn Utbah ibn Rabi'ah, yang tadinya adalah sahabatnya. Fadzakaraha lahu, maka Abbas tidak tahan untuk menceritakannya, ada mimpi seperti ini. Wattaqtamahu iyaha, dia juga pesan untuk jangan diberitakan pada siapapun. Fadzakaraha al-Walid li abihi, ternyata Walid ini menyampaikan kepada bapaknya yaitu Utbah. Utbah menyampaikan lagi kepada tokoh-tokoh lain dari Quraisy. Fafashal hadith, akhirnya beritanya menyebar di Mekkah. Hatta tahaddatsat bihi Quraisyun fi andiyatihim, saking tersebarnya sampai dibicarakan di majlis-majlis mereka mimpinya Atikah. Qala al-Abbas, faghadawtu li atufa bil bait. Tiba-tiba ketika aku akan tawaf mengelilingi Ka'bah sebagaimana biasa, datang Abu Jahal, Ibni Hisham dengan beberapa rombongan Quraisy. Qu'udun, mereka datang dan duduk. Yatahaddatsuna bi ru'ya Atikah, membicarakan tentang mimpinya Atikah. Falamma ra'ani, ketika melihat aku, kata Abbas, maka Abu Jahal berkata, ya Abul Fadl, ta'al. Ya Abul Fadl, idza farigta min tawafik faqbal ilaina. Kalau engkau selesai dari tawafmu, datang kepada kami. Falamma farightu aqbaltu hatta jalastu ma'ahum. Ketika aku selesai tawaf, aku datangi mereka, aku duduk bersama mereka. Maka berkata kepadaku Abu Jahal, ya Bani Abdul Muttalib, mata hadatsat fikum hadhihi nabiyah, sejak kapan ada di kalangan kalian wahai Bani Abdul Muttalib nabi perempuan? Qultu wa madza, apa maksudnya? Qala tilka ru'ya allati ra'at Atikah, mimpi yang dilihat oleh Atikah.
Faqultu wa ma ra'at? Apa emang yang dilihat? Dia menduga kalau mereka masih belum tahu kisahnya. Qala ya bani Abdul Muttalib, amaraditum an yatanabba rijalukum? Wahai bani Abdul Muttalib, apa enggak cukup? Apa kurang cukup sudah mengaku nabi satu orang laki-laki dari kamu, sehingga sekarang satu perempuan mau ngaku nabi lagi? Kata Abdul Muttalib, apa yang kau maksud? Atikah yang membawa mimpinya kemana-mana. Infiru fi salat, berlarilah kalian dalam waktu 3 hari. Kalau tidak, celaka kalian. Fanatarabbas bikum, kata Abu Jahal, kami akan tunggu 3 hari. Kami nggak akan lari kemana-mana, kami nggak akan berangkat kemana-mana, kami akan tunggu. Fa inna bika haqqan ma taqulu fasayakun. Kalau memang benar apa yang kau katakan dan apa yang dimimpikan, bisa jadi akan ada nabi perempuan di tengah kalian. Wa in tamdi salatu lam yakun min dalik. Kalau sudah lewat 3 hari dan tidak terjadi apa-apa, naktub alaikum kitaban, kami akan tulis satu surat, satu tulisan bahwa kalian Bani Abdul Muttalib adalah sedusta-dusta manusia. Ikhwan ibn a'azakumullah, sampai dikatakan akdzaba ahli baitin fil Arab. Qala Abbas berkata, fa wallahi ma kana minni ilaihi min kabir. Sungguh demi Allah, aku pun tidak percaya sepenuhnya dengan mimpi itu. Illa anni jahadtu dzalik, bahkan aku membantah Atikah, wa ankartu, dan aku ingkari dia. Jangan-jangan kau tidak melihat sayan, atau itu hanya mimpi biasa saja. Thumma tafarraqna, sampai kemudian berpisahlah Abbas dengan mereka. Falamma amsaytu lam tabqa imra'atun min Bani Abdul Muttalib illa atatni. Pada sore harinya tidak tinggal seorang pun dari wanita-wanita Bani Abdul Muttalib kecuali berdatangan kepadaku, menyalahkan aku, kenapa menceritakan ke sana kemari. Aqrartum li hadzal fasiq al khabith. Apakah engkau membenarkan ucapannya fasik al khabith itu, Abu Jahal? Kenapa enggak kau ingkari? Thumma qad tanawalat an-nisa wa anta tasma', hingga akhirnya berita ini sampai diberitakan kepada sekian para wanita dan engkau mendengarnya. Thumma lam yakun indaka ghair li syai'in bima sami'ta, dan engkau tidak bisa membantah apapun. Qultu qad wallahi fa'alt, sungguh demi Allah aku sudah katakan bahwa aku tidak percaya sepenuhnya dan itu cuma mimpi. Wa aimullah la ata'arradanna lahu fa in 'ada la akfiyannakunnahu. Sungguh demi Allah aku akan cukupkan kalian dari orang itu, dan aku akan tanyakan kembali, dan aku akan cukupi kalian dari dia. Ini akan membalas orang yang pertama membocorkan berita tadi yang sudah bilang jangan bilang siapa-siapa, ternyata disampaikan, yaitu Walid bin Utbah, yang kemudian menyampaikan kepada Utbah menyampaikan kepada yang lainnya, dan terus dan terus. Fanadawtu fil yaumil tsalits min ru'ya Atikah, maka aku pergi di hari ketiga dari mimpinya Atikah. Wa ana hadidun mughdab, dan aku dalam keadaan marah besar, karena ini hari ketiga akan dikatakan bahwa Bani Abdul Muttalib sedusta-dusta manusia. Ara anni qad fatanni minhu amrun ahabba an udrikahu minhu, sungguh sampai aku kehilangan sesuatu yang sesungguhnya aku suka untuk mendapatkannya pada hari itu, tapi aku batalkan. Fadakhaltul masjid, aku masuk ke masjid. Fara'aituhu, aku temui orang itu. Fa wallahi inni la amshi nahwahu, aku sudah berjalan di dekatnya, sudah ingin menantangnya, untuk ingin menanyakan kembali, engkau yang menyampaikan pertama kali, engkau yang begini, engkau yang begitu, sehingga aku bisa memukulnya. Wa kana rajulan khafifan, dan dia orang yang kecil, kurus, hadidul wajh, hadidul lisan, hadidul nazar. Id kharaja nahwa babil masjid yashtad, faqultu fi nafsi ma lahu la'anahullah. Tiba-tiba dia masuk ke masjid dalam keadaan setengah berlari, seperti ada sesuatu yang serius.
Malahu la'anahullah. Ada apa dengan dia? Semoga Allah melaknatnya. Aqulu hadza farqun minni an usyatimahu. Apakah itu semua karena aku ingin mencercanya, aku ingin menantangnya, tiba-tiba berlarian? Wa idza huwa qad sami'a ma lam asma'. Ternyata mereka berlarian karena suara yang mereka dengar yang aku tidak dengar. Mereka dengar, yaitu sautu damdam, suara damdam di bukit yang tinggi di dekat Makkah yang menyeru mereka yusrah bi batnil wadi, dalam keadaan berdiri di atas untanya persis seperti min pi'atika. Qad jadda'a ba'irahu, dia tegakkan untanya dan dia naik di atas untanya, dia berdiri kemudian dia memanggil semua manusia. Wa syaqqa qamisahu, dia robek bajunya untuk menunjukkan ini serius, tidak main-main. Wa huwa yaqul ya ma'syara Quraisy al-latimah al-latimah, wahai orang-orang Quraisy, ada serangan, ada pukulan. Amwalukum ma'a Abi Sufyan, harta kalian bersama Abu Sufyan telah dihadang oleh pasukan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena dia kafir menyebut namanya saja, dan kita harus mengucapkan salawat terhadapnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La ara an tudrikuha al-ghawth. Aku tidak memiliki pilihan lain kecuali kalian semua berangkat. Al-ghawth, bantuan, pertolongan. Fasyaghalani anhu, maka berita itu menyibukkan aku dari niat pertama, ingin membalas orang-orang yang kurang ajar tadi. Fatajahhazan nas sira'an, maka manusia pun segera mempersiapkan untuk peperangan. Qalu ayadunnu Muhammad wa ashabuhu an takuna ka'irin lil hadrami. Apakah mereka Muhammad dan kawan-kawannya mengira akan terjadi seperti Ibnul Hadrami? Masih ingat kisahnya Ibnul Hadrami yang dibunuh di dalam bulan haram dan hartanya, barang dagangnya menjadi pampasan kaum muslimin. Kata mereka, apakah mau terjadi yang kedua kali? Merampas barang dagangan Quraisy atau menghadang pasukan Quraisy, barang dagangan Quraisy? Kalla wallah, tidak, demi Allah. Wallahi la ya'lamunna ghairu dhalik, sungguh mereka akan tahu yang selain itu. Fakanu baina rajulaini imma kharijan wa imma kharijun wa imma ba'ithun makanahu. Maka semua tokoh-tokoh Quraisy, bahkan semua laki-laki Quraisy, baina rajulain, cuma dua kemungkinan, imma berangkat atau mewakilkan untuk berangkat. Kalau yang masih mampu berangkat, dia berangkat. Kalau yang tidak mampu, dia akan berkata kepada anaknya, berangkat wahai anakku. Sehingga tidak ada satu rumah pun dari rumah-rumah Quraisy kecuali ada orang yang berangkat untuk berperang. Wa aw'abat Quraisy, aw'abat maknanya keluar dengan membawa senjata lengkap. Falamma yatakhallaf min ashrafiha ahad, tidak ada seorang pun dari tokoh-tokoh Quraisy yang tidak berangkat kecuali Abu Lahab ibn Abdul Muttalib. Takhallafa, dia tidak mau berangkat. Wa ba'atha makanahu al-'As ibn Hisham, dan dia utus orangnya menggantikan dia, yaitu 'As ibn Hisham ibn al-Mughirah. Ditanya, kenapa kau enggak berangkat? Kenapa mewakilkan? Apakah kau lupa ucapan orang itu ketika duduk di sini di dekat Ka'bah, bahwa engkau Allah akan beginikan dan begitukan? Masih ingat kalian? Dan yang ditunjuk itu diantaranya aku, kata dia. Sehingga dia takut, karena biasanya ucapan orang ini benar, katanya. Dia mengutus Al-'As ibn Hisham bin Mughirah, dan dia berikan biayanya, kudanya, senjatanya, semuanya sampai 4.000 dirham yang dia kumpulkan selama itu, dia berikan semua. Aflas, habis apa yang dia punya. Fastajarahu biha ala an yujzi anhu,
Wa anna Umayyah ibn Khalaf kana ajma'ul qu'ud. Demikian pula Khalaf ibn Umayyah sudah bertekad untuk tidak berangkat. Aku tidak berangkat. Wa kana syaikhan jasiman thaqilan. Karena dia sudah tua, badannya besar, berat kalau berjalan. Fa'atahu Uqbah ibn Abi Mu'ayyid. Tetapi Uqbah ibn Abi Mu'ayyid datang kepadanya, dan dalam keadaan dia sedang duduk, didatangi oleh Uqbah membawa mijmar. Mijmar itu dupa, ukuk. Membawa mijmar yahmiluha fiha nar, dalam keadaan sudah menyala. Hatta wada'aha baina yadayhi, diletakkan di depan Umayyah. Qala ya Aba Ali istajmir, wahai Aba Ali, pakai dupa ini. Sesungguhnya engkau adalah perempuan, maka engkau harus mengharumkan badanmu. Disuruh pakai dupa. Maka tersinggung dia dan berkata, wallahi aku akan berangkat. Yang ditunjuk oleh Nabi fulan, ujung-ujungnya berangkat dan mati dalam perang Badar ini, persis seperti berita Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala qabbahakallah wa qabbaha ma ji'ta bihi thumma tajahaza fa kharaja linnas. Maka dia siapkan peralatannya, dia keluar untuk berangkat. Walama fariqu min jihazihim wa ajma'un nasir. Ketika mereka sudah lengkap peralatan peperangannya, kuda-kuda tunggangannya, unta-untanya, dzakaru ma kana bainahum wa baina Bani Bakr ibn Abdi Manaf min al-harb. Ketika sudah mau berangkat, mereka ingat, kita punya masalah juga dengan Bani Bakr di belakang kita. Kalau kita berangkat seluruhnya, kita khawatir Bani Bakr akan menyerang dari belakang. Bagaimana ini? Maka tiba-tiba ketika mereka berkata kami khawatir akan didatangi dan diserang dari belakang, tiba-tiba muncul seseorang yang ternyata iblis laknatullah alaih. Fi surati Suraqah ibni Malik ibni Ju'sham. Datang iblis dalam bentuk Suraqah ibni Malik ibni Ju'sham al-Mudliji, kemudian berkata, ana jarul lakum, aku yang akan menjaga kalian dari belakang. Kalau sampai mereka ya'tikum Kinana, kalau Bani Kinana akan menyerang kalian dari belakang, kami yang akan menghadapi mereka. Dipikir oleh orang-orang Quraisy bahwa dia mewakili sukunya, maka mereka berangkat seluruhnya, tidak khawatir ada serangan dari belakang. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi layalin madat min syahri Ramadan. Maka berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam sekian malam setelah masuknya bulan Ramadan. Fi ashabihi, bersama para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Wasta'mala Amr ibni Ummi Maktum ala salati bin nas, memerintahkan Ibnu Ummi Maktum untuk memimpin salat bersama manusia di Madinah. Thumma radda Abu Lubabah min ar-Rawha wasta'malahu ala al-Madinah, kemudian dikembalikan Abu Lubabah dari Rawha dan kemudian disuruh untuk menjaga Madinah. Wa dafa'al liwa ila Mus'ab ibn Umair, Nabi memberikan bendera kepemimpinannya kepada Mus'ab ibn Umair. Wa kana abyad, benderanya berwarna putih. Wa kana amama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rayatani, maka di depan Rasulullah SAW ada dua bendera. Sauda'ani, ihdahuma ma'a ibni Abi Talib yuqalu laha al-Iqab, wal ukhra ma'a ba'dil ansar. Berarti ada tiga bendera. Bendera putih bersama Mus'ab ibn Umair, dua bendera yang hitam, yang satu bersama Ali bin Abi Thalib, yang lain bersama orang-orang Ansar. Wa kanat ibil ashabi Rasulullah SAW yawma idin 70 fata'aqabuha, sedangkan unta yang dimiliki oleh kaum muslimin pada hari itu hanya 70, padahal orangnya 300.
Maka mereka bergantian menaiki unta, tidak selalu naik. Kadang berjalan, temannya naik, nanti temannya turun, dia yang naik, dan seterusnya. Saling bergantian. Fakana Rasulullah SAW wa Ali bin Abi Thalib wa Marsad ibni Abi Marsad al-Ghanawi yata'aqabuna ba'iran wahidan. Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib dan Marsad ibni Abi Marsad, 3 orang 1 unta. Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib dengan Marsad ibni Abi Marsad. Wa kana Hamzah ibni Abdul Muttalib dan Zaid ibni Harithah dan Abu Kabsyah wa Anas maula Rasulullah SAW yata'aqabuna ba'iran. 3 orang ini bergantian 1 unta. Wa kana Abu Bakar wa Umar wa Abdurrahman ibn Auf bergantian 1 unta. Fasalaka tariqahu minal Madinah. Mulai mereka berjalan dari Madinah ila Makkah ala naqbil Madinah thumma ala al-Aqiq, ke arah Makkah melalui Aqiq, thumma ala Dzul Hulaifah, kemudian melewati Dzul Hulaifah yang sekarang jadi miqat ketika umrah atau haji, thumma ala ulatil jaish, thumma marra ala Turban, kemudian melewati daerah Turban, thumma ala Malal, thumma Ghamis, kemudian melewati Malal, melewati Ghamis, Al-Hamam, dan juga dari ala Sukhayrat Al-Yamam, thumma ala Sayyalah, kemudian mengikuti aliran wadi, thumma ala Fajr Rawha, thumma ala Shanukah, kemudian lewat Shanukah, hatta idza kana bi'irq ad-Dhabiyah laqu rajulan min al-a'rab, sampai di daerah Araq ad-Dhabiyah bertemu dengan 1 orang Badui. Perlu catatan penting bahwa kaum muslimin masih berpikir menyerang pasukan dagang yang jumlahnya hanya 30-40 orang dan pampasan perangnya banyak, barang dagangannya sangat banyak. Belum tahu kalau ternyata mereka sudah mempersiapkan pasukan perang yang banyak senjatanya, sedikit barang dagangannya, sedikit hartanya. Sehingga mereka mengarah ke arah yang biasa dilalui oleh pasukan-pasukan dagang mereka. Ketika bertemu dengan 1 orang Arab, 1 orang Badui, mereka tanya aninnas, tentang manusia. Falam yajidu indahu khabara, maka dia tidak mendapati berita apapun. Faqala lahun nas sallim ala Rasulullah sallallahu, serahkan pada Rasulullah sallallahu. Qala awafikum Rasulullah, orang itu tiba-tiba bertanya, apakah di tengah kalian ada Rasulullah? Qalu na'am. Fasallama alaih, kemudian memberi salam. Kemudian berkata, in kunta Rasulullah sallam fa akhbirni amma fi batni naqati hadhihi. Kata orang Badui tadi, kalau engkau benar-benar Rasul, kabarkan yang di dalam untaku ini apa? Anak laki-laki atau perempuan atau kembar? Badui, mereka hanya bertanya untuk kepentingan dirinya. Kalau memang benar engkau adalah Rasulullah, apa yang ada dalam perut untaku ini? Qala lahu Salamah ibni Waqqas, la tas'al Rasulullah sallam wa aqbil alayya fa ana ukhbiruka an dhalik. Enggak usah tanya Rasulullah sallam, tanya aku akan jawab. Nazalta 'alaiha fa fi batniha minka sakhlah, di dalam perut untamu adalah sakhlah. Maka Rasulullah SAW berkata, bukan. Afhashta ala rajul, engkau terlalu kasar dengan orang itu. Thumma a'rada an Salamah, kemudian dia berpaling dan nazala Rasulullah SAW saja. Kemudian Rasulullah SAW turun dan kemudian singgah di tempat yang namanya Sajjaj. Itu adalah merupakan bi'ir, mata air dari Rawha. Kemudian berangkat dia hatta idza kana bil munsarif taraka tariqa Makkah biyasar wa salaka datal yamin ala naziyah yuridu badran, mengarah ke arah Badr.
Fasalaka fi nahiyatin minha hatta jazi'a wadiyan, maka beliau dan pasukannya mengarah ke sisi lembah itu hingga menemui satu lembah yang dijuluki dengan Rohqan, bainan Naziyah wa baina Mabjaqis Safra, tempatnya di antara Naziyah dan Mabjaqis Safra. Thumma 'alal Madyaq, thumma sabba minhu, kemudian ke arah Madyaq, kemudian beliau turun hatta idza kana qariban min as-Safra, ketika Rasulullah sudah mendekat ke Safra, ba'atha Bisbis ibni Amr al-Juhani wa Adi ibni Abi Zaghba al-Juhani ila Badr. Setelah sampai di sana dan beliau turun dengan pasukannya, mengutus dua sahabat, Bisbis ibni Amr al-Juhani dengan Adi ibni Abi Zaghba al-Juhani juga ke Badr, periksa, yatahassasan, kedua-duanya menyelidiki daerah sana, mencari-cari berita dari Abu Sufyan ibn Harb dan pasukan dagangnya. Thumma irtahala Rasulullah SAW wa qad qadimahuma, kemudian Rasulullah SAW akan berangkat, dua orang tadi datang. Wa atahul khabar, baru saat itu datang berita an Quraisy wa bimasirihim, bahwa mereka telah datang dengan pasukannya yang besar untuk membela pasukan dagangnya. Sekarang baru mereka paham ada dua pasukan, pasukan dagang dan pasukan perang. Ikhwan fillah a'azakumullah, secara manusiawi tentunya yang lebih mereka harapkan kalau bertemu dengan pasukan kecil, papasan perangnya besar. Tetapi Allah berkehendak lain. Justru Allah takdirkan mereka bertemu dengan pasukan perang, bukan dengan pasukan dagang. Dan inilah yang Allah katakan di dalam surat Al-Anfal, wa idh ya'idukumullahu ihda at-ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syaukati takunu lakum ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. Kata Allah dalam surat Al-Anfal di awal-awal surat, dan ingatlah ketika Allah menjanjikan salah satu dari dua pasukan untuk kalian, wa tawadduna anna ghayra dhati syaukati takunu lakum, tetapi kalian lebih menghendaki yang tidak memiliki dhati syaukah, yang tidak memiliki kekuatan yang kalian inginkan. Wa yuridullah, tetapi Allah menghendaki an yuhiqqal haqqa wa yubtilal batil. Allah akan membuktikan yang hak itu adalah hak, yang batil adalah batil. Maka Allah takdirkan kaum muslimin justru bertemu dengan pasukan tempur Quraisy, bukan dengan pasukan dagang. Id antum bil ghudwatil quswa, ketika kalian fil ghudwatid dunya, ketika kalian di tempat yang rendah sedangkan mereka di tempat yang tinggi, warakbu aswala minkum, sedangkan pasukan dagangnya di bawah kalian. Lebih mudah mana menyerang yang di atas atau menyerang yang di bawah? Ini lebih enteng, sedikit di bawah lagi. Ikhwan ibn a'azakumullah, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan lain, dan mereka pun bermusyawarah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana ini? Ternyata sekarang ada dua pasukan, pasukan dagang dengan pasukan tempur. Ikhwan ibn a'azakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan ini insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.